Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tugas otomasi industri. Jadi kali ini di sini saya akan mempresentasikan tugas yang ketiga, otomasi industri tentang gerbang logika. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, di sini jadi saya akan membahas tentang gerbang logika di mata kuliah otomasi industri. Jadi nama saya Fadli Ardiansyah dengan NIM 3520102110 di kelas IE 20 C4. Kemudian saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dari dosen saya yaitu Agus Suwarno, Eskom MT. Oke, kita lanjut ke pengertian gerbang logika pertama-tama dahulu ya. Jadi gerbang logika atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Kemudian, gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Oke, nah jadi gerbang logika itu berfungsi untuk apa sih? Jadi, gerbang logika ini fungsinya itu yaitu sebagai sistem gerbang logika sebagai perintah atau penerjemah, di mana ia menghubungkan banyak perangkat atau komponen di dalamnya, mulai dari IC atau Integrated Circuit, transistor, dioda, ataupun relay, optik, dan beragam perangkat elektronik lainnya. Jadi fungsi gerbang logika itu sebenarnya jadi menghubungkan antara alat-alat atau komponen-komponen elektronik gitu. Nah, ini salah satu aplikasi penggunaannya itu pada IC dan juga ada relay juga, ada dioda, ada transistor dan masih banyak lagi sebenarnya alat-alat elektronik yang kecil ya. Oke, nah jadi gerbang logika itu memiliki jenis-jenis atau macam-macam. Ya, jadi yang dasarnya itu, gerbang logika itu terdiri dari atas 7 gerbang. 7 gerbang logika dasar, yaitu yang pertama itu namanya disebut dengan gerbang AND. Kemudian ada juga gerbang OR, ada juga gerbang NOT, ada juga gerbang NAND, ada juga gerbang NOR, ada juga gerbang XOR atau kita eksklusif OR. Kemudian yang ketujuh itu ada gerbang XNOR atau eksklusif NOR. Nah, jadi nanti setiap gerbang ini akan memiliki tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input atau masukan yang menghasilkan output atau keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Nah, jadi umumnya itu eh, gerbang logika ini tuh kan tadi sebagai fungsinya itu adalah perintah atau penerjemah ya. Jadi dia menghubungkan banyak perangkat nih. Contoh dari tadi yang kita lihat tadi ada IC ke transistor ataupun ke dioda ataupun ke relay. Nah, jadi tuh umumnya itu sebuah chip yang kecil-kecil tadi ya atau alat elektronik itu mempunyai jutaan sistem gerbang. Nah, jadi setiap gerbangnya memiliki tujuan atau fungsi berbeda. Namun, secara garis besar, ia dapat dikelompokkan menjadi beberapa rangkaian. Nah, mungkin yang kita tahu di rangkaian-rangkaian elektronika itu seperti kayak mulai flip-flop ataupun counter, nah juga multiplexer,
demultiplexer, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Nah, itulah tujuan dari penggunaan dari gerbang logika itu sendiri. Dan di sini jenis-jenis dasarnya itu ada 7 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian gerbang logika. Input dan output pada gerbang logika, jadi dia itu hanya memiliki 2 level. Jadi kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high atau tinggi dan low atau rendah. Kemudian true atau benar, dan juga false atau salah. Kemudian on atau hidup, dan off atau mati. Nah, kemudian yang terakhir 1 dan 0. Nah, jadi umumnya itu dilambangkan dengan salah satu dari 4 ini. Jadi dia ada 2 level. Entah itu pakai yang high dan low, atau true dan false, on dan off, dan juga 1 dan 0, atau pakai angka ya. Jadi, contoh penerapannya ke dalam rangkaian elektronika ya memakai transistor atau TTL, transistor logic, maka 0 volt dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low. Nah, ini sebagai contoh ya, maksudnya ketika ada transistor nih, dia nilainya 0 volt. Nah, dalam rangkaian itu dia diasumsikan sebagai low atau 0. Nah, ini kan di sini kan ada kan low atau juga 0. Nah, sedangkan 5 volt akan diasumsikan sebagai high atau 1. Nah, jadi kita bisa pakai kalau yang transistor itu dia memakai lambang high dan low ataupun 1 dan 0 seperti itu. Nah, kemudian dari tadi 7 gerbang logikal itu terdapat simbol-simbolnya. Nah, yang pertama itu gerbang AND gate. Nah, ini kita bisa lihat di sini X, Y, nah Z. Nah, uh, jadi gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih masukan atau input. Jadi untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran atau output logika 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 0 juga. Nah, kita di sini tadi kita sudah membahas tentang tabel. Di sinilah tabel kebenaran gerbang AND. Jadi dia 2 output menghasilkan satu dua input menghasilkan 1 output. Kita lihat tabelnya di sini. X dan Y. Ketika X-nya itu di input 0 dan Y-nya 0, maka Z artinya outputnya itu juga 0. Tadi seperti saya jelaskan tadi. Ketika X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0, Z atau output tetap 0. Nah, tapi ketika X dan Y itu sama-sama 1, maka outputnya adalah 1 juga. Nah, jadi itu biasanya itu juga gerbang N itu menandakan operasi gerbang logika N tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya ini tadi. Z sama dengan X titik Y atau Z sama dengan XY. Nah, itu. Kemudian lanjut ada yang gerbang OR tadi ya, OR gate ya. Jadi gerbang OR itu memerlukan 2 atau lebih masukan atau input untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau output. Nah, gerbang OR akan menghasilkan keluaran atau output 1 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran atau output logika 0, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Sama halnya seperti AND. Jadi di sini juga ada di gerbang OR itu ada table juga. Nah, ini sebenarnya agak kebalikan ya. Jadi kalau yang OR ini, ketika inputannya 0 dan 0, maka hasilnya 0. Tapi ketika ada satunya, salah satu ada 1, atau salah duanya ada 1, dua-duanya ada 1, maka hasilnya itu 1, atau outputnya itu 1 semua. Jadi gitu. Nah, ya, terus dilambangkan dengan seperti apa? Z sama dengan X ditambah Y, yaitu output sama dengan input plus input. Jadi ada tanda plus untuk tanda simbolnya. Kemudian lanjut ke gerbang NOT atau NOT gate ya. Jadi
gerbang NOT ini memerlukan sebuah masukan atau input yang menghasilkan hanya satu keluaran output. Nah, jadi gerbang NOT ini juga disebut dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran atau output yang berlawanan atau kebalikan ya, dengan masukan atau inputnya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Nah, jadi ini dia uh, kebalikan ya dari gerbang yang sebelumnya. Jadi dia inputnya 1, outputnya juga 1. Dengan dilambangkan X, Z sama dengan X, di atasnya ada garis. Jadi seperti itu. Nah, ini simbolnya kebalikan. Jadi ketika inputnya 0, outputnya di sini 1. Atau kebalikannya, inputnya 0, inputnya 1, outputnya 0. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi baru 3, kita lanjut ke 4, yaitu gerbang NAND. NAND gate. Nah, jadi NAND gate itu sebenarnya dapat diartikan juga ada not AND atau bukan AND. Nah, jadi gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran atau output logika 1. Kita bisa lihat di dalam tabel ini. Nah, jadi ini gabungan antara gerbang AND, NOT dan juga AND. Jadi, nah ada sama ini sini juga ada dua input mengeluarkan satu output dengan lambang Z sama dengan XY, ada strip di atasnya. Kita bisa lihat kalau misalkan X-nya itu atau inputan satunya itu 0, Y-nya 0, maka Z-nya 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, maka mengeluarkan output 1 juga. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1 juga. Setelah itu ketika X dan Y sama-sama menginput 1, maka outputnya yaitu 0. Jadi seperti itu untuk gerbang NOT NAND ya atau gabungan antara NOT dan AND. Kemudian di sini selanjutnya ada gerbang NOR gate. Nah, jadi arti NOR itu sebenarnya adalah not OR atau bukan OR gitu. Jadi gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan juga gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Nah, gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 1. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Jadi seperti itu. Nah, jadi dilambangkannya seperti ini, sama dua input, satu output, tapi dia lambang ininya Z sama dengan X plus Y, ada tanda garis di atasnya. Kita bisa lihat tabel kebenarannya dari gerbang NOR, input 0, Y 0, maka hasilnya 1. Ketika X 0, Y 1, maka Z-nya atau outputnya 0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0, hasilnya 0 juga. X-nya 1, Y-nya 1, hasilnya 0 juga. Jadi kalau kita menginginkan 1, harus dua-duanya yaitu 0. Lanjut ke selanjutnya yaitu gerbang XOR atau XOR gate. Nah, jadi XOR itu singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan atau input dan satu keluaran atau output logika. Jadi gerbang XOR itu akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan-masukannya atau input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logikanya inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Nah, kita bisa lihat dari tabel kebenarannya semuanya. Jadi di sini, nah lambangnya dulu ya, Z sama dengan X plus Y, cuma ada dalam kurung di tanda plusnya. Nah, jadi di sini seperti ini. Kalau misalkan dia input dan outputnya itu sama, dia outputnya, sorry maaf, misalnya input X dan Y-nya itu sama,
maka dia outputnya itu 0, akan menghasilkan angka 0. Contoh di sini, 0, 0, hasilnya 0. Nah, inputnya 1, Y-nya 1 juga, X1, Y1, Z-nya atau outputnya itu 0. Tapi ketika dia berbeda, X-nya 0, Y-nya 1, atau X-nya 1, Y-nya 0, dia menghasilkan output 1. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Nah, jadi gerbang XNOR itu gerbang XNOR itu terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output, sama ya, sama. Jadi dua input satu output. Jadi itu XNOR itu tuh singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Nah, jadi gerbang XNOR ini akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan dan inputnya bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan. Nah, betul kan? Jadi kebalikan dari gerbang XOR atau exclusive OR. Bisa kita lihat ya dari tabel di sini. Oh, sebelumnya lambangnya dulu Z sama dengan X plus Y, ada lingkaran di plus, nah di atasnya ada garis. Ini berkebalikan sama XOR yang sebelumnya. Ketika, nah yang XNOR ini, kalau dia inputnya dua-duanya sama, akan menghasilkan outputnya itu satu. Ketika dia berbeda, dia akan menghasilkan output 0 atau Z-nya itu 0. Nah, bisa kita lihat ya di dalam tabel kebenarannya. Intinya kebalikan dari yang XOR. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Agus juga yang telah memberi kesempatan saya. Terima kasih dan juga saya mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.